Dikisahkan bahwa pada suatu waktu terdapat Dewi Sembadra yang sedang duduk sendirian dan bersantai di Taman Madu Ganda. Keadaan sekitar Dewi Sembadra saat itu sedang jauh dari pengawasan para pengawal istana. Sebenarnya, dari tadi Dewi Sembadra sudah diawasi oleh Burisrawa. Burisrawa adalah orang yang sejak lama menyukai Dewi Sembadra. Walaupun dia juga mengetahui fakta jika Dewi Sembadra telah bersuami dengan Raden Arjuna. Melihat ada kesempatan emas, Burisrawa masuk untuk mendekati Sembadra. Bagaimana kamu bisa datang ke sini, Burisrawa? Apa tujuanmu? Tenanglah Sembadra, aku di sini akan mati. Aku sangat mencintaimu. Ayolah, menikahlah denganku. Aku sudah bersuami, jangan dekati aku. Wahai Sembadra, tidaklah engkau tahu bahwa seluruh itu hanya aku persembahkan untukmu. Ayolah, menikahlah denganku. Sembadra. Tidak, tak sudi aku menikah denganmu. Aku sudah bersuami dan aku sangat menyukainya. Ayolah, Sembadra, menikahlah denganku. Tidak, jangan dekati aku. Ayolah, Sembadra, menikahlah denganku. Ayolah, Sembadra. Ini terakhir kalinya aku memberikan kesempatan kepadamu. Sekian saja. Akan memberikan sakitan. Aku sudah takut. Lebih baik aku mati daripada menikah denganmu. Sembadra berjalan menuju keris yang diacungkan Burisrawa dan menusukkan keris itu di tubuhnya sendiri. Akhirnya, Sembadra pun meninggal demi menjaga kehormatannya. Sembadra terbunuh oleh keris Burisrawa. Burisrawa tak menyangka jika wanita yang dicintainya akan senekat itu. Kini, situasi tak menguntungkan bagi Burisrawa. Dengan panik, dia berlari dan bersembunyi. Sepertinya aku mendengar cerita. Ayo kita cari. Sri Kandi mendengar suara Sembadra, lalu ia bergegas menuju ke suara tersebut berada. Di sisi lain, di sana terdapat Pandawa yang sedang berburu hewan di dalam hutan sebelah Taman Madu Ganda. Ini senjatamu. Carilah hewan yang lebih bagus karena awas kalau kamu bermain-main lagi. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Mari kita mencari sumber suaranya. Ayo. Lalu, Sri Kandi dan juga pengawalnya yang seharusnya sedang menjaga hutan dan Pandawa yang seharusnya sedang berburu hewan justru mendengar suara jeritan dan langsung terburu-buru untuk menghampirinya.
Bawa jasad Sembadra pulang biar aku cari pelakunya. Aku ikut. Tidak, jangan. Sri Kandi dan pengawalnya pun kemudian bergegas untuk mencari siapa dalang dari kematian Dewi Sembadra. Lalu di tengah jalan mereka Siapa di sana? Aku Arjuna Sri Kandi. Mengapa suaramu seperti Pati Sucitro? Memang benar, aku adalah Pati Sucitro. Tapi kini suaramu mirip Pati Suroto, bukan Pati Sucitro. Kita tadi sudah saatnya hamba kembali ke istana Sembadra menemui Dewi Sembadra. Apakah kian bakalan tidak bisa ditunda lagi? Tugas dan tanggung jawab sudah memanggilku. Pergilah dengan selamat, Kakanda. belum saja Arjuna beranjak untuk pergi. Namun dia sudah mendapatkan terlebih dulu berita bahwa istrinya Sembadra telah terbunuh. Hancur, tak terima rasanya Arjuna mendapati kabar bahwa sang istri telah tiada. Arjuna begitu bersedih dan terpukul mendapati istrinya telah terbujur kaku tak bernyawa. Maka dari itu, dipanggillah Krishna sang penasihat para Pandawa. Setelah bersedih ria, Raden Arjuna pun memanggil pengawalnya, lalu memintanya untuk datang ke kerajaan Krishna untuk meminta sebuah nasihat darinya. Kanjeng Krishna, jenengan didhawuhi Prabu Arjuna ke kerajaan. Baiklah, saya akan usaha. Punggawa, bawa jasad Sembadra ini di pesisir pantai. Jadi Bang Dewi, Dan siapapun yang mendekati jasad Sembadra, dialah bunyi. Punggawa pun terbang untuk membawa jasad Sembadra ke pesisir pantai bersama Krishna. Sendiko tahu Gusti. Punggowo, jaga jasad ini. Ya Gusti. Punggawa pun menjaga jasad Wara Sembadra dari kejauhan dengan bertujuan jika ada seseorang yang mendekati jasadnya, maka itulah pelaku yang telah membunuh Wara Sembadra. Punggawa terus menjaga jasad Wara Sembadra dan menanti siapakah orang yang akan mendekati jasad tersebut. Namun, datanglah seseorang bernama Antareja yang sebenarnya hanya sedang menjelajahi pesisir pantai. Namun kehadiran Antareja membawa malapetaka. Ibu, hamba izin pamit. Hamba hendak menghadap ayahanda. Diceritakan bahwa dahulu Bima ayah Punggawa juga pernah menikah dengan putri naga bernama Nagagini. Dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang ksatria sakti yang bernama Antareja.
Antareja mampu hidup di dalam air dan di berbagai perairan. Lalu Antareja muncul di pesisir pantai dan justru menemukan malapetakannya sendiri dengan seseorang yang juga masih tergolong saudaranya sendiri. Pergilah anakku, jagalah sikap dan tutur katamu di hadapan ayahmu. Setelah meminta izin kepada sang ibunda, ia pun langsung berenang ke sungai, lalu berlari ke pinggiran sungai hingga ke pesisir pantai. Antareja berlari dan berenang menggunakan kekuatannya, sehingga ia dapat berlari dan berenang secepat cahaya. Dengan harapan ia dapat segera menemui sang ayahanda. Semakin cepat ia berlari dan semakin dekat ia ke pesisir pantai. Tiba-tiba Antareja melihat ada seseorang yang sedang terbaring di pesisir pantai sana. Lalu ia mencoba untuk mendekatinya. Betapa terkejutnya Antareja bahwa ternyata seseorang yang dia temukan adalah seseorang yang sudah tak bernyawa. Firasatnya mengatakan bahwa dia harus segera menolongnya. Tanpa berpikir panjang, tubuh Warasembadra pun didekatinya. Akhirnya, setelah semua kebingungan Antareja, dia memilih untuk mencoba menyelamatkan Dewi Sembadra. Namun, di sisi lain, di sana, Punggawa yang sudah dari lama menunggu siapa yang akan mendatangi jasad Sembadra. Dan ketika dia melihat ada seseorang yang mendekatinya, Punggawa langsung beranjak. Amarahnya meluap-luap. Siapa ini? Akan kuhabisi dia. Siapa ini? Dan Punggawa juga merasa tidak sabar untuk menghabisi nyawa orang itu. Kita kau, siapa kau? Laku, apa maksudmu? Jangan banyak bicara, akan kuhabisi kau sekarang.
kalian. Kalian berdua ini saudara kandung, sama-sama putra dari kerajaan Pandawa. Tak ada gunanya kalian berkelahi. Akhirnya, kehadiran Krishna di sana membawa petunjuk dan cahaya bagi mereka berdua. Krishna berpikir, mungkin salah dia meminta Punggawa untuk menjaga jasad Sembadra dan berharap siapapun yang mendekati jasadnya adalah pelakunya. Salah pikirnya. Dan dia pun mengembalikan dua saudara tadinya dibutakan oleh rasa dendam. Salah satunya. Iya, sedari awal, niat Antareja memang baik mendekati jasad Sembadra. Bukan untuk membuangnya, bukan untuk melukainya, namun hanya ingin menyembuhkannya dengan kekuatan yang ia miliki. Dan dengan Tirta Purwitasari, Antareja memercikannya, dan sesuatu yang tak terduga terjadi kepada Sembadra. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu. Mungkin sebelumnya Antareja berniat untuk menghampiri sang ayahanda sendirian. Namun, setelah perkelahiannya bersama saudaranya, ia berencana untuk menghampiri sang ayahanda bersama Punggawa. Dan di sana, ayahandanya pun memberikan banyak nasihat pada mereka berdua agar selalu menjalin persaudaraan yang baik. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu juga. Dari mulai meninggalnya Sembadra karena ia memegang teguh harga dirinya yang telah bersuami, hingga ditemukan jasad Sembadra dan kabar tiadanya Sembadra didengar oleh Arjuna, hingga perkelahian di antara dua saudara, Punggawa dan Antareja. Lalu hidupnya kembali Dewi Sembadra dan kedua bersaudara, Punggawa dan Antareja, yang akhirnya bertemu dengan Bima sang ayahanda. Dan sampailah kita pada akhir dari kisah cerita ini. Selama ini 2, 3. ku
3. Iya. Hah, tak mungkin. Abis kamu. Hah? Tak mungkin. Satu. Oh, judul kamera. Ya benar. Ini siapa begini? Iya. Engkau ikut jika 3. Oh iya. Artinya. 2, 1. Tidak. Tak setia menikah denganmu. Aku satu suami dan aku sangat menyukainya. Oh, judul kamera. Tengok kanan kiri. Dulai Krisna. 1. Memperhitungkan masa yang Oh, cukup. bisakah kita Jodoh hel. Mais aja. Mais kelilip. 1. Habisin. Habisin. Halo. kita bergerak 1. bersuara berjalan jauh untuk bersama sempatkan 1. kebenaran catat Ayo. tanpa memperhitungkan masa Ya, yang oke. Bawa jasa. Ih, kepiye ta, Boy? Yo, gege cepet. Waduh, masih gede. Geser. Nah. sumurku terisi kembali karena hidupku isi bisakah kita tetap memberi walau tak Ya juga tapi guyu iki jadi gak semut kok. cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang